Dia bercerita tentang namanya satu kisahnya yang sangat lengkap di titik saya adalah kisah Sesan Kasim. Dia melintasi Sungai Serayu, dia pasukan dari Jawa Barat, kanan senjata, satu anaknya. Ketika melintas Sungai Serayu tengah malam, gitu, itu tentara Belanda sudah ada di sekitar itu, ngasih kembang api, biar apa? Buat ini loh, biar tahu terang gitu. Dan itu Sungai Serayu sudah meluap. Sesan Kasim itu sambil gendong anaknya, tiba-tiba di tengah sungai, ini pasukan semua pegangan tali, si anak nangis. Pilihannya adalah, anak ini kalau nggak diem kita ditembaki oleh Belanda dari atas. Pilihan terakhir adalah bagi Sesan Kasim adalah menenggelamkan anaknya sendiri, menenggelamkan anaknya sendiri. Jadi dalam kondisi ini anak satu-satunya pewaris darah, istriku sudah meninggal, tapi demi menyelamatkan pasukan itu dia menangkat badannya sehingga putra kesayangannya itu meninggal. Besoknya seluruh pasukan itu menguburkan jenazah bayi itu yang menyelamatkan nyawa mereka. Itu aku baca itu nangis, ya Allah, kayak gini kekuatan cerpen itu, orang kalau nulis dari hati kayak gini ya. Dan situ saya nulis, Pak. Jadi nulis itu harus dari hati. Bahkan kalau perlu kita nangis ya nangis, pembaca pasti nangis, itu nangis. Jadi ketika saya nulis tentang Putri Herlina dulu, saya kenal sama Putri sebelum dia nikah, saya dekat dengan dia. Itu saya nangis, buat kamu itu dibuang sama orang tuamu, kamu gak punya tangan gitu. Dan ini kisahmu. Sementara di luar sana banyak anak-anak yang tubuhnya lengkap, punya orang tua, tapi hidupnya sembarangan. Itu nulis aku bisa nangis kan. Sampai istriku karena nulis, kadang-kadang aku sukanya nulis kalau buku ini sambil jerum itu apa, kelungkup di kasur depan laptop, istriku tidur. Nah satu ketika saking banyaknya nangis, air mata itu sampai disuap gini loh, pulang gini, istriku bangun, wah ini ngapa? Dan istriku kembali tidur dan aku kembali ngetik lagi sampai selesai satu tulisan. Buat teman-teman yang pengen menjadi penulis, banyak baca ya buku-buku yang inspiratif. Saya baca tulisan dia di blognya Iman Brotoseno, saya lupa nama blognya. Biasanya searching Iman Brotoseno. Itu dia bisa bercerita hal-hal sepele yang kadang kita nggak tahu, tapi dia referensinya banyak. Kalian tahu nggak, ketika Bung Karno selesai mengumandangkan proklamasi, malam harinya apa dilakukan Bung Karno? Nyegat tukang sate dan dengan makan di pinggir jalan sendirian dengan lahapnya. Seorang Soekarno pagi harinya bikin proklamasi kemerdekaan, malam harinya dia nyegat tukang sate dengan satenya makan di pinggir jalan sendirian. Seorang Soekarno. Saya baru tahu dari tulisan siapa namanya, Iman Brotoseno. Ada saksi sejarah. Oh, kayak gitu ya. Seolah perjuangan dia bertahun-tahun memerdekakan negeri ini tertuntaskan dengan makan sate di pinggir jalan malam itu. Keren kan? Kalau nggak ketika dia mau meninggal, karena mau meninggal, ternyata Bung Hatta yang menjenguknya terakhir kali. Dan dua sahabat itu berpegangan tangan. Digambar sedih aku bayangkan. Jadi proklamator itu saling berpegangan tangan ketika menjelang Bung Karno meninggal. Padahal waktu itu Bung Karno sedang diasingkan oleh pemerintah Soeharto kan. Kita izin dan mereka berpegang tangan. Hatta mau menjengukku, kan mereka sempat berseberangan juga karena beda aliran. Menarik. Jadi kadang-kadang kisah sederhana kalau menuliskannya jago, kita ikut netes gitu. Oh iya kayak gitu. Dan itu harus dipelajari. Kisah hidupmu mungkin menarik, karena kamu tidak harus dengan bahasa yang langsung wah mengharu biru, enggak. Anggap saja kamu bercerita kepada temanmu, aku tuh gini loh. Ya toh, bahkan ketika kamu bercerita masa kecilmu ya, buat pikiranmu itu kembali ke masa kecil. Hari itu desa kami sangat sunyi misalnya, matahari keluar dari timur, yang ada di otakmu itu digambarkan. Suara burung masih merdu, ayah terbangun dan mengantarkan untuk bersiap mengantarkanmu sekolah. Hal kayak gitu harus dicermati. Flashback dari masa lalu dan dituangkan dalam tulisan. Lama-lama bakal jago, tamatkan setiap hari. Kalau saya punya target satu hari satu tulisan, Mas, dan bukan tulisan ecek-ecek gitu. Gimana caranya satu hari saya nulis di Facebook, ya banyak orang yang bisa ikut kebaikan yang saya anjurkan. Teragus saya diingatkan, ya nek yang berbuat baik harus bisa nyontohkan orangnya, ya dirimu harus baik. Aku mau sholat subuh berjamaah, kalau kamu nggak pernah jamaah di masjid bagaimana gitu loh. Karena ketika saya telat bangun mas malu juga, setengah 5 lagi, telat 15 menit itu sudah komat, itu sudah ada perasaan nggak enak-enak, nggak karu-karuan. Memang butuh konsistensi, dan ketika kita mau menulis sesuatu, jangan sibuk untuk berpikir merubah orang, tapi
tapi rubahlah diri kita, nanti orang lain bakal ikut kita sendiri. Ketika saya berbicara, enak loh teman-teman hidup tanpa riba. Saya bilang kayak gitu, dulu ketika utang saya belum lunas, Pak, saya bilang jauhi riba. Riba itu tidak enak, berapa banyak saya dibully. Saya utang kuning Pak jadi roh. Ya toh, oh iya ya. Cuman bahasa saya jelaskan kayak gini. Saya sudah nyemplung ke kolam riba. Terus di luar sana ada anak-anak muda yang baru berwirausaha yang belum kecemplung. Pilihannya, apakah saya justru dari dalam kubangan, ayo sini ikut renang, enak, ya toh? Itu pilihan pertama, ya toh? Pilihan kedua saya bilang jangan kesini, nggak enak. Di sini penuh utang tuh nggak enak. Saya memilih yang kedua, Mas. Walaupun dibully utang kurung lunas, ngomong anti riba. Dulu kamu juga bisnis memulai dari riba gitu, dan itu harus diterima. Tapi ketika saya bisa menyelesaikan semua utang saya, ternyata tulisan saya pun laku juga loh, Mas. Jadi orang nyari kisah saya Sabtu hari bebas riba itu gimana, ada di buku Tobaters, berani jadi Tobaters. Orang baca itu, Mas, ternyata perjuanganmu dahsyat ya. Dari awal dulu bisnis sampai lepas dari semua riba itu dahsyat. Punya nilai jual loh, Mas. Karena mengalami langsung, dan saya mau menceritakan itu tanpa ada tedeng aling-aling, slow saja seperti aku bercerita kepada. Ketika dirimu nulis ya, dimuat ya, muat sendiri di Facebookmu ya, aku nggak punya media loh, kamu tuh wartawan kok sekarang. Sosial media itu menjadikan semua orang jadi wartawan sekarang. Enak. 65 juta loh, Mas, pengguna Facebook di Indonesia. 65 juta pengguna Facebook di Indonesia, seluruh dunia itu 1 miliar. Facebook sekarang menjadi media iklan terbesar di dunia. Kalau dirimu jago belajar copywriting, belajar tentang convert selling, jualan, tapi nggak kegiatan jualan, itu dahsyat, Mas, luar biasa. Jadi kamu seperti menulis sesuatu yang menaik artikel kuliner di Jogja, padahal kamu promosi rumah makanmu, iso, Mas, ya ada ilmunya. Ada ilmunya cover selling, terus jualan tersumbuk, maupun dengan copywriting, belajar menulis. Saran saya tidak boleh menyerah, justru ini momen untuk nambahin ilmu. Nah, terus diajar, terus diasah, sehingga kamu nanti tulisan ketika sudah muncul di Facebook, orang banyak baca, malah kamu ditawari untuk nulis di surat kabar. Itu yang saya alami. Facebook saya banyak ditulis, tiba-tiba ditelepon beberapa wartawan, Mas, bisa nggak kirim kolom rutin di koran saya? Kok Facebook baik, kalian mau ngopi silahkan, tapi saya nggak kirim di koran. Malah ditawarin nono, mas aku tak tolak, Mas, gaya ya. Jadi malah koran yang ngejar-ngejar kita. Biasa terus, Mas, jangan menyerah, dan lebih lagi ini kekuatan doa. Kekuatan doa. Tulisan saya salah satu yang paling heboh di buku Kembali ke Titik Nol kan tentang asuransi. Judulnya asuransi. S-nya banyak banget ya. Pernah baca apa ya? Tahu nggak Pak? Gara-gara tulisan itu aku diblok sama Facebook. Karena banyak banyak orang asuransi ngamuk, dan akun saya di report. Saya udah ngirim KTP, paspor, akte nikah, kakak, akte kelahiran, akhirnya cuma ke Facebook, tetap gak dibuka akunku. Jadi innalillahi, akun pertama yang nulis asuransi itu. Ya Allah, padahal yang tak sampaikan itu copy paste. Maksudnya gini, saya baca tentang artikel asuransi secara fikih muamalah, terus saya tulis dengan gaya bahasa saya. Betapa saya punya asuransi 4 rugi semua ya. Ada kawan saya punya asuransi rugi terus, sakit nggak tercover. Perusahaan asuransi yang ingkar janji juga banyak. Apa yang efeknya dibully habis-habisan, bahkan di report spam. Kata-kata gitu loh, punya, saya ingat banget itu. Motivator nasional asuransi 500.000 per bulan dia cerewet gitu loh. Ya asuransi 500, tapi aku punya 4 deh, ya 2 juta ya. Itu nggak enak. Emang kalau kita menulis sesuatu, menyuarakan kebenaran, karena mau dibully seperti dia, hadapi saja. Ya, terus belajar, diasah, sampai nanti orang-orang yang hubungi kamu, kalau nggak penerbit, Mas, begitu tulisan dong, tak terbitin doa itu ya, royalti 10%.